Kanker. Kata ini seringkali kita sebut dengan berbisik ya, seolah-olah dia itu musuh yang nggak kelihatan. Tapi gimana kalau kita ngelihatnya bukan cuma sebagai penyakit, tapi sebagai sebuah karakter? Seorang kaisar purba dengan sejarah yang panjang, rumit, dan sangat pribadi. Nah, di sini kita bakal coba telusuri biografi sang kaisar ini dari pertama kali dia dikasih nama sampai ke pertempuran paling canggih yang kita hadapi sekarang. Kutipan dari Susan Sontag ini benar-benar pas banget buat ngebuka pembahasan kita. Ini bukan cuma cerita tentang sel dan molekul loh, ini tentang pengalaman kita semua sebagai manusia. Cepat atau lambat, kita semua bakal pakai paspor ke kerajaan orang sakit itu. Jadi, memahami sejarah kanker itu sama aja kayak memahami sebagian dari sejarah kita sendiri. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Mundur ke zaman di mana penyakit ini cuma sebuah misteri mengerikan yang bahkan belum punya nama. Karena gimana kita mau melawan monster kalau kita bahkan nggak tahu namanya kan? Kita harus bisa panggil namanya dulu. Nama pertama yang dikasih itu karkinos, dari bahasa Yunani yang artinya kepiting. Hippocrates waktu itu ngelihat tumor dengan pembuluh darah yang menjalar kemana-mana, dan itu ngingetin dia sama seekor kepiting yang lagi nyengkeram pasir. Dan ini bukan sekedar nama loh, ini metafora visual yang kuat banget yang akhirnya membentuk cara kita mandang penyakit ini selama ratusan tahun, sebagai sesuatu yang mencengkram dengan ganas dan nggak mau lepas. Yang gila tuh ya, satu gagasan ini bisa bertahan kuat banget. Selama hampir 1.600 tahun, pemahaman kita soal kanker itu mandek, kejebak sama teori empedu hitam dari Galen. Karena kanker dianggap masalah cairan di seluruh tubuh, yang apaan juga bedah tumor lokal, dianggap sia-sia. Butuh waktu sampai akhir abad ke-18, baru ada seorang ahli anatomi yang akhirnya bilang, tunggu dulu, saya udah bedah ratusan tumor, dan empedu hitam ini nggak ada di mana-mana. Nah, setelah teori empedu hitam itu runtuh, terjadilah pergeseran yang radikal banget. Para ahli bedah mulai mikir, kalau ini bukan masalah cairan, tapi cuma benjolan, kenapa nggak kita potong aja? Inilah awal dari zaman pisau bedah, sebuah era yang brutal, heroik, sekaligus transformatif. Coba deh kita bayangin ngerinya operasi di zaman itu. Gak ada anestesi, gak ada antiseptik, operasi itu siksaan yang luar biasa. Jadi kutipan ini bukan soal kejam, tapi soal kenyataan pahit waktu itu. Ahli bedah harus tabah karena rasa sakit pasien itu ya bagian yang gak bisa dihindari dari prosedur penyelamatan nyawa. Terus, dua penemuan ngubah segalanya. Anestesi bikin pasien gak ngerasain sakit, jadi ahli bedah bisa kerja lebih lama dan lebih teliti. Sementara itu, antisepsis nurunin angka kematian akibat infeksi secara drastis. Dengan dua senjata baru ini, lahirlah generasi baru ahli bedah yang jauh lebih berani, siap buat nyerang kanker secara langsung. Di puncak era ini, ada nama William Halsted, seorang ahli bedah ikonik dari Amerika. Dia percaya kanker itu nyebar kayak riak di air, dari tengah keluar. Jadi solusinya gimana? Ya operasi yang super radikal. Mastektomi radikal versinya itu bukan cuma ngangkat payudara, tapi juga otot dada di bawahnya dan kelenjar getah bening di sekitarnya. Itu operasi yang benar-benar ngubah bentuk tubuh. Dan semuanya didasari logika perang total. Hancurkan semua yang ada di jalurnya biar musuh nggak bisa balik lagi. Oke, sekarang kita lompat ke abad ke-20. Di sini ada sebuah kesadaran yang menakutkan, yang maksa semua orang buat mikir ulang total soal rencana pertempuran. Ternyata, logika brutal Halsted tadi punya kelemahan yang fatal. Nah, disinilah letak krisis besarnya onkologi di awal abad ke-20. Para ahli bedah udah melakukan operasi yang makin besar, makin radikal, tapi kok kankernya balik lagi. Kenyataan pahitnya adalah, kanker itu bukan penyakit lokal yang tinggal potong aja. Sering banget, pas baru ketahuan, musuhnya itu udah nyebar kemana-mana. Dan kegagalan pendekatan lokal ini terjadi di saat yang genting banget. Kanker bukan lagi penyakit langka, dia udah jadi pembunuh utama. Karena harapan hidup makin panjang dan penyakit menular mulai bisa dikontrol, makin banyak orang yang hidup cukup lama untuk akhirnya kena kanker. Jelas, solusi lokal kayak pisau bedah aja nggak cukup, kita butuh solusi sistemik. Pencarian ini ngebawa kita ke tempat-tempat yang jujur aja aneh. Kemoterapi pertama itu lahir dari racun perang, gas mostar, yang ternyata bisa ngebunuh sel kanker yang membelah dengan cepat. Terus ada Sidney Farber di Boston yang lagi putus asa nyari cara ngobatin leukemia anak-anak. Dia nemuin kalau bahan kimia yang ngehambat nutrisi sel bisa bikin penyakitnya remisi untuk sementara. Inilah awal dari era kemoterapi. Walaupun kemenangan awalnya masih kecil, ini udah cukup buat menyulut imajinasi banyak orang, termasuk para politisi.
Dipimpin oleh Farber dan seorang aktivis hebat bernama Mary Lasker, lahirlah sebuah gerakan besar. Puncaknya itu tahun 1971, waktu Presiden Nixon secara resmi mendeklarasikan perang melawan kanker dan menggelontorkan sumber daya nasional yang belum pernah ada sebelumnya buat nemuin obatnya. Nah, ini poin pentingnya. Sementara perang di luar sana dilancarkan pakai racun kimia, ada sekelompok ilmuwan lain yang nanya pertanyaan yang lebih mendasar. Apa sih yang bikin sel kanker itu jadi sel kanker? Jawabannya ternyata bukan ada di racun, tapi di dalam kode kehidupan itu sendiri. Jawabannya, onkogen, gen kanker. Awalnya sih ditemuin di virus, tapi penemuan yang benar-benar bikin gempar itu datang dari Bishop dan Farmus. Mereka nemuin kalau onkogen ini ternyata bukan dari virus. Itu adalah versi rusaknya gen normal kita sendiri yang namanya proto-onkogen, yang tugasnya ngatur pertumbuhan sel. Kanker itu ternyata bukan penyerbu dari luar. Dia adalah pemberontakan dari dalam. Analogi paling gampang buat ngertiin ini tuh mobil. Proto-onkogen itu pedal gas. Kita injek buat jalan, kita lepas buat berhenti. Nah, onkogen itu pedal gas yang macet, yang keinjek terus. Di sisi lain, ada gen penekan tumor, itu remnya. Kalau remnya rusak, mobilnya jadi nggak bisa berhenti kan? Kanker itu terjadi waktu pedal gasnya macet atau remnya blong, atau ya, dua-duanya. Oke, dari pemahaman genetika yang dalam ini, muncullah cara baru yang jauh lebih cerdas buat kelawan kanker. Logikanya gini, kalau kita tahu mesin mana yang rusak di dalam sel, apa kita bisa bikin alat khusus buat benerin mesin itu aja? Perubahannya tuh drastis banget. Kemo tradisional itu kan sitotoksik, artinya beracun buat sel. Dia itu kayak bom karpet, ngebunuh semua sel yang membelah cepat. Gak peduli itu sel kanker, sel rambut, atau lapisan perut. Nah, terapi bertarget itu beda. Dia itu serangan presisi, kayak kunci pintar yang dirancang cuma buat satu gembok spesifik, yaitu molekul yang rusak di dalam sel kanker. Contoh paling sempurnanya itu Gleevec. Para ilmuwan berhasil mengidentifikasi satu onkogen, namanya Becher ABL, sebagai penyebab utama satu jenis leukemia, yaitu CML. Terus, mereka secara khusus ngerancang sebuah molekul yang bisa masuk pas ke protein Becher ABL yang rusak itu dan matiin fungsinya. Dan cuma protein itu aja. Hasilnya, obat yang bisa ngubah penyakit yang tadinya mematikan jadi kondisi kronis yang bisa dikelola dengan efek samping yang jauh lebih ringan. Ini benar-benar perwujudan dari mimpi peluru ajaib. Jadi dari cuma bisa ngasih nama monster dengan metafora kepiting, lalu masuk ke era pisau bedah yang brutal, perang kimia yang beracun, sampai akhirnya kita tiba di pemahaman genetik yang mendalam dan obat-obatan pintar. Perjalanannya luar biasa. Kita udah berhasil memetakan genom kanker dan ngerti banyak banget jalur internalnya. Tapi sang kaisar ini adalah musuh yang cerdik. Dia bermutasi, dia ngelawan, dia nemuin cara baru buat bertahan hidup. Kemajuan kita itu nyata dan udah nyelamatin jutaan nyawa. Tapi pertanyaannya tetap sama. Seberapa jauh lagi perjalanan ini, dan rintangan apa lagi yang nunggu di depan? Sejarah ngajarin kita satu hal. Dalam perang melawan kanker, setiap puncak yang kita daki seringkali cuma nunjukin lebih banyak gunung lagi di baliknya.